fitur tampilan ini, ya, ini fitur tampilan. Ini otomatis sesuai namanya ya, tampilan. Oke, ada beberapa komponen dan beberapa fitur tampilan yang penting di IIS. Yang pertama yaitu tampilan grafis. Tampilan mukanya itu loh, ini ya. Tampilan muka ini penting. Orang seringkali melihat yang namanya, kita mau bilang don't judge a book by its cover, ya. Tapi kadang-kadang yang namanya cover itu ya tetap penting, ya. Sebisa mungkin covernya tampilannya juga enak untuk dilihat, ya. Tampilan grafis seperti misalnya ini ya, kalau saya pribadi, saya tampilan font huruf yang paling nyaman di mata kalau menurut saya adalah Verdana. Karena apa? Untuk dibaca dalam jumlah banyak, terutama ngoreksi mahasiswa ya, itu paling nyaman menurut saya Verdana. Kemudian tampilan putih seperti ini saya juga kurang cocok. Saya lebih suka tampilan yang warna gold. Warna gold itu yang seperti apa ini? Lebih kurang seperti ini. Ini kayak gini nih tampilan gold. Oke, grafis. Salah satu faktor keberhasilan IIS generasi terjemahannya deh. Ya. Keberhasilan IIS adalah penggunaan grafis dalam tampilan. Saat ini tampilan grafis bukan suatu hal yang baru. Namun IIS tetap menggunakan tampilan grafis sebagai fitur utamanya. Jadi untuk melihat grafik, untuk melihat pie chart, untuk melihat bar chart dan sebagainya, untuk melihat tren itu enak pakai grafis. Ya, selain menggunakan grafis juga digunakan warna sebagai pembeda. Ya, misalnya Anda kalau lihat di trading itu kalau warnanya hijau dia cuan, kalau warnanya merah berarti dia rugi. Dan untuk menunjukkan status tertentu pada layar, seperti contoh warna merah menunjukkan adanya penyimpangan atau peringatan, kuning informasi kepada pengguna. Atau oke, alert ini harus diperbaiki ya. Pada dasarnya warna dapat mengarahkan pengguna untuk memperhatikan suatu informasi dengan lebih cepat ya. Oke, next, natural language ya. Kalau kita mau pakai IIS ya jangan mau menyajikan IIS ya. Jangan pakai bahasa pemrograman komputer yang rumit ya, pakailah bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya. Seperti termasuk saya termasuk generasi Gen X ya, dimana saya adalah pengguna komputer di awal-awal dulu, jadi masih dapat bahasa pemrograman komputer yang sederhana, sehingga kalau misalnya pun saat ini saya banyak gadget-gadget saya itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Karena apa? Karena itu natural language yang saya kenal sejak awal. Mungkin kalau yang anak-anak sekarang lebih sering natural language-nya karena sudah banyak yang pakai bahasa Indonesia, jadi settingnya lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Tapi saya pribadi saya lebih nyaman pakai bahasa Inggris karena dari dulu ya taunya save bukan simpen, taunya preview bukan pratayang ya. Ya. Nah, fitur yang penting ini natural language ya. Nah, penggunaan natural language ini menghilangkan kebutuhan akan bahasa pemrograman komputer yang rumit karena nggak semua orang mudeng ya. Namun memungkinkan untuk menggunakan bahasa yang dapat digunakan sehari-hari dalam memberikan perintah pencarian dalam IIS sehingga IIS lebih mudah digunakan dan lebih mudah dipelajari. Artinya semua orang bisa pakai ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan mouse, layar sentuh atau alat masukan lainnya. Ya, alat input untuk IIS sudah beragam, mulai dari mouse, ya, touchpad, trackball. Saya nggak tahu kalau trackball orang masih pakai atau enggak. Saya nggak tahu Anda mengalami era trackball atau enggak. Tapi saya mengalami era trackball, touchpad, ya, layar sentuh. Sehingga menggunakan IIS lebih mudah dibandingkan menggunakan keyboard. Ya. Bahkan saat ini sudah tersedia alat yang mampu mengenali gerakan tangan dan jari ataupun sensor yang melihat arah mata pengguna sebagai alat masukan dalam komputer. Ya. Jadi sekarang sudah lebih canggih. Tapi yang masih umum ya pakai mouse. Kalau sekarang sih ini seperti saya saat ini pakai pen ya, pakai pen tablet. Kemudian komunikasi. IIS memiliki fitur untuk mempermudah komunikasi dengan mengintegrasikan fitur-fitur komunikasi seperti email atau sistem pesan lainnya. Eksekutif akan mudah mempertukarkan pesan-pesan tertulis dengan eksekutif yang lainnya dari layar
EIS. Jadi bisa dikomen, bisa dibuat anotasi, bisa misalnya dibuat anotasi, saya ngorek-orek di sini, maka akan muncul di tampilan pengguna lainnya bahwa oh Budia melakukan editing di sini, ini muncul tulisannya seperti ini. Setuju atau enggak? Oke, kalau setuju berarti oke, deal. Ya, EIS dapat dikembangkan dalam grup untuk komunikasi dalam grup. Saat ini bahkan ada yang pakai fitur suara atau penggunaan video conference. Oke, sekarang sudah jalan ya untuk komunikasi ini. Kita semua sudah pakai video conference almost every day ya. Baik, yang keenam, kegiatan pendukung pengambilan keputusan lainnya. Pertama yaitu drill down. Tadi bolak-balik saya sudah ngomong drill down ya. Analisis drill down ini adalah kemampuan untuk memulai analisis dari angka agregat, angka yang gede, kemudian melanjutkan ke analisis angka yang lebih kecil, lebih detail, drill down to ya. Misalnya di aset, ya headingnya tulisannya aset. Ya. Kemudian di bawahnya aset, di aset sekian. Wah, gede banget. Terus kita klik, warnanya biru. Setelah kita klik muncul di dalamnya, oh ternyata asetnya terdiri dari kas, bank, dan seterusnya, sampai aset-aset yang aset tetap yang terdiri dari apa saja. Nah, misalnya di aset tetap diklik lagi muncul, oh aset tetapnya terdiri dari ini. Ya. Nah, ini angka yang detail ini pembentuk angka agregat sehingga pengguna melakukan analisis ke data-data yang lebih detail ya, dapat menemukan analisis yang lebih detail dari satu penyimpangan tertentu. Kemudian berikutnya integrasi dengan pengolah angka. EIS ini memungkinkan kita misalnya, ini kayaknya saya butuh untuk edit lebih lanjut. Seperti misalnya ya kalau di USM kami yang dosen begitu mau ini ya dari e-learning, jeret saya download dalam bentuk Excel. Kemudian saya analisis lagi, oke nilainya mahasiswa ini, kemudian saya simpan dalam format tertentu, diunggah ke bagian nilai di portal khusus nilai, diunggah di nilai, mahasiswa bisa melihat. Jadi ini hanya saya download dalam bentuk Excel, unggah lagi juga dalam bentuk Excel. Ya. Jadi bisa diintegrasikan dengan spreadsheet untuk dapat menggunakan kemampuan penuh dari aplikasi spreadsheet dalam mengolah data. Kemudian pendukung pengambilan keputusan decision support system dalam berbagai situasi EIS ya juga memberikan alat analisis yang canggih dibandingkan dengan yang dimiliki oleh EIS standar. Jadi di samping spreadsheet ini tidak sekedar spreadsheet, tapi juga bisa digunakan untuk melakukan analisis ya. Jadi ini kalau saya bilang spreadsheet-nya plus. Kemudian penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Knowledge discovery ini menggunakan komputer untuk memanipulasi data dalam upaya menemukan pengetahuan atau knowledge. Misalnya tren, kemudian perilaku-perilaku tertentu dari data. Misalnya, oh ini trennya kayaknya kita sebentar lagi ini barusan lesu, nanti suatu saat pasti akan naik. Naik penjualannya, ini sebentar lagi sudah mau masuk musim penghujan, berarti kita harus membuat produksi yang terkait dengan musim hujan atau perilaku-perilaku dari data. Oke, next kita lihat. Nah, fitur pengembangan aplikasi. Jadi untuk mengembangkan EIS ini, apa sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan pertama ada bahasa pemrograman generasi keempat. Sebetulnya sekarang sudah lebih tinggi lagi. Ya, EIS seharusnya menggunakan bahasa tingkat tinggi yang berorientasi pada pemrograman untuk mengembangkan aplikasi. Perintah-perintah dalam pemrograman EIS harusnya berisi perintah-perintah query untuk mengambil data, perintah statistik atau perintah matematis. Ya, jadi isinya oke. Ya kayak sekarang paling gampang, oke Google. Nah, itu adalah bentuk query meskipun menggunakan voice ya. Oke Google, ya, tolong bacakan doa mau makan, ya, kayak gitu. Jangan Google-nya jawab nanti.
Yang kedua, Executive Information System Shells. Banyak aplikasi yang tersedia untuk pengembangan IIS, salah satunya adalah pengembangan aplikasi berbasis grafis untuk pemrograman ataupun untuk membuat perintah-perintah pencarian data. Selain itu, tersedia juga bahasa pemrograman yang dapat mempermudah pengembang, bukan pengembang real estate ya, pengembang sistem untuk mengembangkan grafis antarmuka dan desain menu maupun layar. Jadi ini masih terkait dengan tampilan. Tampilannya tidak sekedar tampilan. Beberapa saat yang lalu ada sebuah kampus yang sistem informasi akademisnya, sistem informasi akademisnya bentuknya seperti judi online. Beberapa saat kemudian terus karena sempat viral, saya nggak tahu Anda silakan googling sendiri lah. Begitu viral, lalu tampilannya diperbaiki, sekarang sudah lebih bagus, tapi masih, ya kalau saya bilang sih, masih belum optimal ya. Saya nggak tahu bagaimana untuk kampus sebesar itu, masuk tampilannya kayak gitu. Oke, next, rule-based logic. IIS pada umumnya memungkinkan pengembang untuk memasukkan suatu kemampuan perhitungan logis ke dalam sistem yang disebut rule-based heuristic untuk membantu pencarian data berdasarkan batasan-batasan tertentu, misalnya jangka waktu tertentu atau batasan-batasan lainnya. Oke, berikutnya adalah konfigurasi umum implementasi.